Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep sebagai berikut, yaitu konsep persentase keuntungan. Perhatikan soal. Pada soal diketahui harga jual motor 15.400.000 berarti sini sebagai harga jual, dan pedagang di sini memperoleh persentase keuntungan 10%. Tujuan kita mencari harga beli motor. Dengan memperhatikan konsep, maka di sini persentase keuntungannya yaitu 10% sama dengan harga jual yaitu Rp15.400.000 dikurangi dengan harga beli dibahagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Di mana di sini 10% dan 100% bisa kita sederhanakan, hasilnya dibagi 10. Dengan cara dibagi 10, hasilnya di sini adalah 1 dan di sini hasilnya adalah 10. Dengan demikian, di sini kita bisa kali silang, maka hasilnya adalah 1 kali harga beli sama dengan Rp15.400.000 dikurangi dengan harga beli dikali dengan 10. Hasilnya di sini adalah harga beli sama dengan Rp15.400.000 dikali 10, hasilnya adalah Rp154 juta dikurangi dengan 10 kali harga beli. Min 10 harga beli, kita pindah ruas ke kanan, berarti tandanya berubah jadi plus. Berarti harga beli ditambah 10 harga beli, hasilnya adalah 11 harga beli sama dengan Rp154 juta. Dengan demikian, harga beli sama dengan Rp154 juta dibahagi dengan 11, hasilnya adalah Rp14 juta. Dan jawaban yang sesuai adalah D. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep sebagai berikut, yaitu N sebagai jumlah total, hasilnya sama dengan jumlah perbandingan dibagi dengan selisih perbandingan dikali dengan selisih siswa. Dengan demikian, banyaknya siswa dalam kelas yaitu N sama dengan jumlah perbandingan, di mana sini perbandingannya adalah 4:3, berarti sini 4 tambah 3 dibahagi dengan selisih perbandingan, berarti sini 4 dikurangi 3 dikali dengan selisih siswa, di mana selisih siswa perempuan dan laki-laki adalah 6. Berarti di sini dikali 6. Dengan demikian, N-nya di sini sama dengan 4 tambah 3, 7 per 1 dikali dengan 6, hasilnya adalah 42. Dan jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan konsep luas bangun datar. Perhatikan soal. Pada soal ini, tujuan kita yaitu mencari selisih luas kedua bidang yang diarsir. Di mana di sini yang diarsir adalah luas 1 dan luas 2. Untuk menentukan selisih kedua bidang yang diarsir, luas 1 di sini sama dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjangnya di sini panjang kali lebar, berarti 30 dikali dengan 10 dikurangi dengan luas 3. Hasilnya adalah 300 dikurangi dengan luas 3. Dan untuk luas daerah arsiran yang kedua di sini yaitu luas persegi panjang yang panjangnya 25 dan lebarnya 8 dikurangi dengan
luas yang ketiga, hasilnya adalah 200 dikurangi dengan luas 3. Dengan demikian, selisih antara luas 1 dan luas 2, kita bisa langsung mengurangkan kedua luas ini, yaitu luas 1 dan luas 2. Berarti sini luas 1 kurang luas 2 sama dengan 300 dikurangi dengan 200, hasilnya adalah 100. Min luas 3 dikurang min luas 3, di sini hasilnya 0. Maka selisih antara luas 1 dan luas 2 yaitu 100. Dengan demikian, jawaban yang sesuai di sini yaitu A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah 291 AB min 32 sama dengan 328. 291 AB min 32 pindah ruas berarti jadi plus. Sehingga 328 ditambah dengan 32, hasilnya adalah 360. Kita sederhanakan bentuk ini dengan cara kita bahagi dengan 3 kedua ruas. Hasilnya adalah 291 AB dibagi 3, yaitu 97 AB, sama dengan 360 dibagi 3, yaitu 120. Pada soal ditanyakan yaitu nilai dari 97 AB, maka hasilnya adalah 120. Dan jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep perbandingan senilai. Untuk mempermudah penyelesaian soal ini, kita bisa buat bentuknya dalam tabel, di mana di sini diketahui waktu, jarak. Pada soal diketahui bahwa di sini untuk menempuh perjalanan kota A ke kota B, berarti sini dari A ke B membutuhkan waktu 4 jam. Dengan jarak, misalnya kita buat jaraknya di sini adalah S. Pada soal diketahui juga di sini, jika kota C ke kota B, berarti sini dari C ke B berjarak 3/5 dari jarak kota A dan kota B. Berarti sini 3/5. Jarak kota A dan kota B kita buat pemisahan sebelumnya yaitu S, maka di sini 3/5 S. Tujuan kita pada soal ini yaitu mencari total perjalanan yang harus ditempuh dari A ke C dengan kecepatan tetap. Dengan menggunakan konsep perbandingan senilai, maka di sini bisa kita buat yaitu waktu A ke B dibagi dengan waktu B ke C sama dengan jarak A ke B dibagi dengan jarak B ke C. Di mana di sini nilainya adalah waktu A ke B yaitu 4 jam per waktu B ke C yaitu X sama dengan jarak dari A ke B yaitu di sini S per jarak dari C ke B yaitu di sini 3/5 S. Kita sederhanakan bentuk ini di mana S dan S bisa kita sederhanakan, di sini hasilnya 1. Setelah itu kita kali silang. Hasilnya adalah X kali 1 yaitu X sama dengan 4 jam dikali dengan 3/5, hasilnya adalah 12/5 jam atau sama dengan 2,4 jam, di mana 2,4 jam nilainya itu sama dengan 2 jam 24 menit. Dengan demikian, jarak dari A ke C, di mana di sini jarak dari A ke B yaitu 4 jam, dan jarak B ke C yaitu 2 jam 24 menit. Sehingga totalnya di sini yaitu 6 jam 24 menit. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan memperhatikan gambar dan kita analisis gambar dari setiap pilihan jawaban ini. Yang ditanyakan yaitu gambar yang berbeda, di mana tujuan awalnya kita mencari terlebih dahulu
kesamaan dari gambar-gambar ini. Jika kita perhatikan, untuk pilihan A, gambar persegi panjang ini memiliki 2 simetri lipat. Dan untuk gambar bagian B, di sini juga memiliki 2 simetri lipat. Dan pada gambar bagian C, di sini hanya memiliki 1 simetri lipat. Dan untuk bagian D, gambarnya ini memiliki 2 simetri lipat. Dan juga gambar bagian E di sini juga memiliki 2 simetri lipat. Dengan demikian, dari kelima gambar ini yang memiliki perbedaan yaitu pilihan C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan memperhatikan huruf-huruf pada setiap tabel. Jika kita menganalisis huruf setiap tabel pada soal ini, di mana pada kolom pertama, huruf-huruf yang terbentuk di sini adalah huruf yang terbentuk dari 2 garis. Sedangkan pada kolom kedua, huruf-hurufnya terbentuk dari 3 garis. Dan pada kolom keempat, jika kita perhatikan hurufnya di sini W dan E, maka bentuk huruf ini terbentuk dari 4 garis. Dengan demikian, kita mencari pilihan jawaban yang angkanya terbentuk dari 4 garis, yaitu huruf M. Sehingga jawaban yang sesuai adalah D. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menganalisis gambar, di mana di sini ada 2 bangun datar yaitu lingkaran dan segitiga. Untuk gambar yang pertama yaitu lingkaran, kita perhatikan perubahannya. Jika lingkaran ini kita bahagi 2 dan gambarnya saling berkebalikan, maka terbentuklah gambar seperti ini. Dan untuk gambar yang kedua, segitiganya kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya, di mana jika kita perhatikan gambarnya itu saling berkebalikan. Jika kita pecah gambarnya seperti ini, maka gambar yang terbentuk jika bentuknya saling kebalik, yaitu gambar seperti ini. Dengan lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar berikut. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan memperhatikan gambar, di mana kita akan menganalisis bentuk perubahan gambar. Perhatikan soal pada baris pertama, yaitu gambar segitiga. Jika kita perhatikan dari kolom pertama, kolom kedua, pada kolom yang ketiga, di sini merupakan gabungan dari kolom pertama dan kolom kedua. Untuk baris yang ketiga, di mana di sini ada persegi, jika perhatikan juga bahwa pada kolom ketiga ini merupakan kolom gabungan antara gambar pada kolom pertama dan kolom kedua. Dengan demikian, gambar pada baris kedua untuk kolom ketiganya di sini juga merupakan gabungan dari kolom pertama dan kolom kedua. Sehingga jawaban yang sesuai adalah E. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan cara kita menganalisis gambar yang ada pada soal untuk menentukan bangun ruang yang terbentuk. Perhatikan gambar berikut, di mana ini merupakan jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Pada jaring-jaring ini terdapat 4 bangun datar. Untuk menentukan bangun ruangnya, perhatikan bangun datar yang berada di sebelah kiri, kita putar ke arah kanan, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Setelah itu, bangun datar yang berada di sebelah kanan, kita putar arahnya ke sebelah kiri, sehingga gambarnya menjadi bangun seperti ini. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini.
Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.